Iran merilis video berteknologi AI menggambarkan serangan drone murah Hizbullah hancurkan sistem pertahanan Israel yang mahal. Biaya produksi drone bernama Ababil tersebut sekitar 300 hingga 500 dolar Amerika Serikat per unit. Sebuah video berteknologi AI atau kecerdasan buatan menggambarkan drone Hizbullah yang telah menghancurkan sistem pertahanan Israel. Dalam video yang dirilis media Iran tersebut, drone bernama Ababil dilaporkan dapat melacak pasukan Israel secara presisi. Drone Ababil disebut memiliki biaya produksi yang terbilang murah, yakni sekitar 300 hingga 500 dolar Amerika Serikat atau setara 5 hingga 9 juta rupiah per unit. Meski begitu, drone tersebut mampu menghancurkan sistem pertahanan udara Iron Dome senilai 100 hingga 150 juta dolar AS atau 1,8 hingga 2,7 triliun rupiah. Laporan itu juga menyebut sekitar 3 miliar dari 10 miliar dolar AS bantuan Amerika Serikat kepada Israel dialokasikan untuk pengembangan sistem Iron Dome. Namun, sistem tersebut diklaim kesulitan menghadapi drone Ababil yang hanya membawa bahan peledak sekitar 3-5 kilogram. Pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke permukiman ilegal Israel di Kiryat Shmona. Sebelumnya Hizbullah juga menggempur pasukan Zionis di perbatasan Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah melancarkan serangan roket ke permukiman ilegal Israel di Kiryat Shmona. Rentetan roket-roket terus menggempur permukiman dan pasukan Zionis Israel. Serangan ini akan terus dilakukan agar permukiman ilegal di Kiryat Shmona meninggalkan tempat yang diduduki. Sebelumnya pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tentara Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan drone yang menargetkan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Selain itu, pemirsa, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan ke kumpulan kendaraan militer Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah ke Zionis Israel. Roket-roket Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi untuk menghancurkan pasukan Zionis Israel. Drone Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Sebuah drone milik pejuang Hizbullah merekam detik-detik serangan terhadap tentara Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan. Drone Hizbullah langsung mengenai 3 tentara Zionis Israel yang tengah berjalan. Tentara Zionis tidak sempat menyelamatkan diri lantaran tidak menyadari serangan drone. Zionis Israel sendiri kewalahan menghadapi drone pejuang Hizbullah yang menyasar tentara hingga kendaraan militer. Pemirsa, pasukan Zionis Israel merilis video penghancuran permukiman dan infrastruktur milik warga di Lebanon Selatan. Pemirsa, sejumlah rentetan ledakan hancurkan permukiman warga di Lebanon Selatan. Dalam agresi militernya, Zionis Israel terus melakukan penghancuran bangunan dan juga infrastruktur milik warga sipil demi ekspansi wilayah dengan cara menduduki Lebanon Selatan.
Penghancuran permukiman milik warga sipil ini menjadi bukti kejahatan yang terstruktur dan juga masif yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan, seperti yang Israel lakukan selama bertahun-tahun di jalur Gaza, Palestina. CCTV merekam momen pengeboman Zionis Israel di kota Jal al-Arab, Lebanon Selatan. CCTV yang terpasang di rumah sebuah tempat tinggal di kota Jal al-Arab di Lebanon Selatan memperlihatkan serangan udara yang dilancarkan Zionis Israel. Asap tebal seketika muncul usai serangan yang disusul dentuman keras di kawasan ini. Hingga kini belum ada konfirmasi mengenai adanya korban maupun dampak yang ditimbulkan akibat serangan. Diketahui serangan demi serangan terus dilancarkan Israel di tengah perjanjian gencatan senjata yang diperpanjang pada pertengahan bulan Mei lalu. Sementara itu, ledakan besar terjadi di sebuah toko di kota Sidikin, Lebanon Selatan. Ledakan ini berasal dari serangan udara Israel hingga menyebabkan toko hancur. Perang Israel dan Hizbullah makin mencekam di Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Pemirsa, pasukan militer Israel kembali menyerang Lebanon Selatan, tepatnya kota Ghazieh. Serangan tersebut menghancurkan sejumlah rumah di wilayah permukiman warga sipil. Pasukan militer Israel meluncurkan serangan udara ke kota Ghazieh, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi akibat serangan yang mengenai sejumlah rumah di wilayah permukiman. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka akibat serangan di malam hari tersebut. Kepulan asap membumbung tinggi di sejumlah kota di Lebanon usai Zionis Israel melancarkan serangan udara. Serangan tersebut dilancarkan di tengah gencatan senjata yang masih berlaku. Kepulan asap tebal membumbung ketika serangan udara Israel menghantam di Kfar Tepnit, dataran tinggi Ali Al-Taher, Nabatiyeh Al-Fouka, Mifdon, dan Zautar. Serangan ini dilancarkan meskipun ada perjanjian gencatan senjata yang diperbarui melalui mediasi Amerika Serikat. Pesawat tempur Israel melakukan 2 serangan udara yang menargetkan kota Atshid dan Deir al-Zahrani. Selain itu, sebuah drone Israel menyerang sekitar taman hiburan Farah di Jalan Zautar Nabatiyeh. Sementara 2 serangan drone tambahan menargetkan daerah Kfar Jos di Nabatiyeh. Militer Israel mengatakan akan melanjutkan operasinya di Lebanon Selatan, memperingatkan warga agar tidak kembali ke daerah-daerah di selatan Sungai Al-Zahrani meskipun dalam gencatan senjata. Pemirsa, serangkaian serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Salah satunya fasilitas kesehatan di kota Zebdineh. Serangan tersebut menyebabkan sejumlah orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Serangan udara Israel menyasar pertahanan sipil dari masyarakat kesehatan Islam yang sedang mengevakuasi korban di kota Zebdin, distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan, yang mengakibatkan 1 petugas medis tewas dan lainnya mengalami luka-luka.
Serangan pasukan Zionis ini menjadi salah satu dari rangkaian serangan terhadap fasilitas dan tenaga medis yang terus terjadi di wilayah tersebut. Serangan rudal balistik Iran menghancurkan pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Salah satunya hangar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat hancur. Serangan rudal balistik Iran menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang dilancarkan sebagai balasan atas serangan AS ke menara komunikasi milik Garda Revolusi Iran di selatan Pulau Qasem dengan proyektil udaranya. Senkom juga menyebut telah menembak jatuh beberapa drone dan menggagalkan semua serangan Iran terhadap pasukan AS. Sementara Kuwait mengklaim menembak jatuh 13 rudal dan 17 drone Iran. Pemirsa, drone Iran yang hantam Bandara Internasional Kuwait terekam CCTV. Pada serangan drone ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 63 lainnya luka-luka. Inilah detik-detik drone milik Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Drone terekam CCTV dan menghantam Bandara Internasional Kuwait hingga menimbulkan ledakan besar. Kementerian Kesehatan Kuwait melaporkan pada serangan drone ini 1 orang tewas dan 63 terluka. Korban tewas dilaporkan berkeluarga negaraan India. Selain itu, kehancuran besar-besaran terlihat di Bandara Kuwait pasca serangan pesawat tak berawak milik Iran. Lubang besar di salah satu terminal bandara terlihat dengan puing-puing berserakan di sekitar area tersebut. Menteri Dalam Negeri Kuwait, Sheikh Fahad Al-Sabah yang mengunjungi Terminal 1 menggambarkan agresi Iran yang keji. Pemirsa, 100 hari perang Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran telah berlangsung. Serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual. 100 hari sudah perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Pemirsa, untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan resolusi untuk menghentikan perang melawan Iran. DPR Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang menuntut diakhirinya perang melawan Iran dengan suara 215 berbanding 208. DPR Amerika Serikat meloloskan resolusi yang memerintahkan penghentian perang
dan penarikan seluruh pasukan militer Amerika Serikat dari konfrontasi bersenjata melawan Iran. Resolusi ini bertujuan membekukan total seluruh operasi tempur melawan Iran sampai adanya otorisasi penggunaan kekuatan militer resmi yang dikeluarkan oleh Kongres. Hasil pemungutan suara menunjukkan kemenangan tipis bagi penolak perang dengan 215 suara setuju melawan 208 suara menolak. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Menurut DPR Amerika Serikat, perang selama 3 bulan melawan Iran telah menelan biaya fantastis sekitar 1.630 triliun yang dibebankan kepada pembayar pajak Amerika. Anggaran raksasa tersebut dinilai terbuang sia-sia karena membuat pertahanan militer Amerika Serikat menjauh lebih lemah dan rentan di kawasan Teluk dibandingkan dengan Iran. Meskipun DPR AS telah mencoba menghentikan perang ini sebanyak 4 kali, ini adalah kali pertama resolusi tersebut berhasil meraup suara mayoritas dan disahkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Selat Hormuz akan dibuka segera setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran. Amerika Serikat mendesak Iran tidak memungut biaya untuk melintasi Hormuz, tidak menembaki kapal-kapal komersial, dan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Selat Hormuz akan kembali dibuka untuk pelayaran segera setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang tengah dibahas kedua pihak. Trump mengatakan pembukaan jalur pelayaran strategis ini menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Iran telah memasang lebih banyak ranjau di Selat Hormuz. Amerika Serikat mendesak Iran tidak memungut biaya untuk melintasi Selat Hormuz, tidak menembaki kapal-kapal komersial, dan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz. But one of the other things that's important and very important is that immediately upon signing the Memorandum of Understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly. And we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard. And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why. So we're underwater, but we've swept mines, and we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open immediately upon signing. Now, that's subject to a couple of areas being cleaned out also of mines, which we don't think there are any. So it'll happen very quickly, and we'll take the southern route anyway. But immediately upon signing, we open up the Hormuz Strait. Selat Hormuz merupakan titik penting bagi pasar energi global dengan sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur ini sebelum perang. Lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz telah anjlok akibat perang Amerika Serikat dan Iran yang memicu gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah mencapai Rp18.000 per dolar. Namun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut Indonesia masih mampu meredam pelemahan rupiah tersebut. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 per dolar Amerika. Purbaya tak menampik jika pelemahan rupiah ini berdampak pada besar utang yang dibayar pemerintah. Namun, Purbaya menilai saat ini kondisi fiskal masih mampu meredam dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Basically, fundamental rupiah berada
di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pak, kalau intervensi yang Bapak lakukan itu masih di gimana update-nya Pak? Masih nggak sih Pak sampai hari ini Pak? Intervensi yang Bapak bilang yang di SBN itu Pak? Di SBN Susahnya akan masuk terus. Update-nya gimana Pak? Udah berapa sih Pak sampai hari ini? Iya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah? Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke suratan kita. Purbaya juga mengungkapkan pemerintah telah mengucurkan anggaran sekitar 8 triliun rupiah di pasar obligasi untuk meredam penurunan nilai mata uang rupiah. Pemerintah juga menjaga imbal hasil surat utang pemerintah atau obligasi agar dapat meningkatkan daya tarik investor asing. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan Mensesnek menanggapi isu yang beredar di media sosial. Kabar pengunduran diri di media sosial Purbaya, katanya ada pengganti. Dari mana tuh? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi gitu. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Pemerintah memutuskan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng rakyat minyak kita. Kebijakan tersebut diambil menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO serta meningkatnya biaya distribusi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan telah menyepakati rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita. Penyesuaian harga dinilai perlu dilakukan karena harga bahan baku dan biaya distribusi terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan besaran kenaikan serta waktu penerapannya belum ditetapkan. Pemerintah masih menunggu perkembangan harga CPO stabil serta menyelesaikan revisi peraturan Menteri Perdagangan terkait harga jual minyak kita. Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Harga HET minyak kita saat ini masih berada di angka 15.700 per liter. Dengan acuan harga CPO sebesar 12.400 per kilogram. Saat ini harga CPO telah meningkat menjadi 15.500 per kilogram. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebagai bagian dari komitmen menjaga kepatuhan prinsip syariah dalam pengelolaan investasi, MNC Asset Management menyalurkan pembersihan pendapatan hasil investasi reksadana. Ya, penyaluran diberikan kepada dua lembaga nirlaba yakni Lazismu dan Nasaruddin Umar Office untuk mendukung berbagai program sosial dan kemaslahatan umat. Dalam rangkaian hari ulang tahunnya yang ke-26, MNC Asset Management menyalurkan dana sosial sebesar 70 juta rupiah yang bersumber dari cleansing reksadana syariah. Dana tersebut didistribusikan kepada dua lembaga nirlaba, yakni Lazismu dan Nasaruddin Umar Office, yang masing-masing lembaga menerima dana sebesar 35 juta rupiah. Pembersihan pendapatan tersebut berasal dari produk reksadana syariah MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
dan harapannya uang dari sini adalah digunakan untuk beasiswa yatim piatu yang berprestasi. Dan ini menjadi komitmen kami dalam pengelolaan reksadana syariah atas arahan dari Dewan Pengawas Syariah, dan kami komit setiap tahunnya memberikan pembersihan harta non halal ini kepada lembaga-lembaga yang kredibel. Dua lembaga penerima dana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Nantinya dana tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini dana yang memang harus dialokasikan untuk umat secara umum karena ini sesuai dengan standar syariah, terutama standar di dalam hal pengalokasian keuangan syariah. Kami punya lebih dari 6.000 santri dan di seluruh cabang itu sampai ke Malaysia kita lebih dari 50 santri. Jadi kita sudah punya ekosistem, kita punya santri, umat dan jamaah Prohnasa juga mudah-mudahan mendapat berkah dari MNC Asset Management tadi. MNC Asset Management akan terus menjalankan berbagai inisiatif sosial secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura. Ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan Mensesnek menanggapi isu yang beredar di media sosial. Kabar pengunduran diri di media sosial Purbaya, katanya ada pengganti. Oh, dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi gitu. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Pemerintah memutuskan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng rakyat minyak kita. Kebijakan tersebut diambil menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO serta meningkatnya biaya distribusi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan telah menyepakati rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita. Penyesuaian harga dinilai perlu dilakukan karena harga bahan baku dan biaya distribusi terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan besaran kenaikan serta waktu penerapannya belum ditetapkan. Pemerintah masih menunggu perkembangan harga CPO stabil serta menyelesaikan revisi peraturan Menteri Perdagangan terkait harga jual minyak kita. Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Harga HET minyak kita saat ini masih berada di angka 15.700 per liter. Dengan acuan harga CPO sebesar 12.400 per kilogram. Saat ini harga CPO telah meningkat menjadi 15.500 per kilogram. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai bagian dari komitmen menjaga kepatuhan prinsip syariah dalam pengelolaan investasi, MNC Asset Management menyalurkan pembersihan pendapatan hasil investasi reksadana. Penyaluran diberikan kepada dua lembaga nirlaba yakni Lazismu dan Nasaruddin Umar Office untuk mendukung berbagai program sosial dan kemaslahatan umat. Dalam rangkaian hari ulang tahunnya yang ke-26, MNC Asset Management menyalurkan dana sosial sebesar 70 juta rupiah yang bersumber dari cleansing reksadana syariah. Dana tersebut didistribusikan kepada dua lembaga nirlaba, yakni Lazismu dan Nasaruddin Umar Office, yang masing-masing lembaga menerima dana sebesar 35 juta rupiah. Pembersihan pendapatan tersebut berasal dari produk reksadana syariah MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah.
sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Dan harapannya uang dari sini adalah digunakan untuk beasiswa yatim piatu yang berprestasi. Dan ini menjadi komitmen kami dalam pengelolaan reksadana syariah atas arahan dari Dewan Pengawas Syariah, dan kami komit setiap tahunnya memberikan pembersihan harta non halal ini kepada lembaga-lembaga yang kredibel. Dua lembaga penerima dana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Nantinya dana tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini dana yang memang harus dialokasikan untuk umat secara umum karena ini sesuai dengan standar syariah, terutama standar di dalam hal pengalokasian keuangan syariah. Kami punya lebih dari 6.000 santri dan di seluruh cabang itu sampai ke Malaysia kita lebih dari 50 santri. Jadi kita sudah punya ekosistem, kita punya santri, umat dan jamaah Profnasa juga mudah-mudahan mendapat berkah dari MNC Asset Management tadi. MNC Asset Management akan terus menjalankan berbagai inisiatif sosial secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Wenda. Pemirsa, Kejagung terus selidiki dugaan korupsi program MBG yang menjerat Dadan Hindayana dan 2 ex-wakilnya di BGN. Kejagung juga menjelaskan kemungkinan akan ada tersangka baru. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan ex-kepala BGN Dadan Hindayana CS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, kita belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya menjadi tersangka. Ketiganya diduga korupsi tata kelola program MBG di BGN dan kini telah ditahan. Kejagung menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi BGN. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana diduga menerima uang hasil korupsi miliaran setiap harinya. Sejumlah modus digunakan Dadan bersama dengan 2 wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung untuk melancarkan aksinya. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan makan bergizi gratis. Sejumlah modus digunakan ketiganya untuk melancarkan aksi mereka. Para tersangka membuat pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional yang tidak sesuai ketentuan. Di antaranya pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah. 32.000 pasang sepatu, 30.000 komputer tablet serta 5.400 unit TV 72 inci. Korupsi Dadan Hindayana CS diduga mencapai 85,27 triliun pada 2025 dan 258 triliun pada 2026. Dadan juga memiliki yayasan pribadi yang terafiliasi dengan dapur MBG. Padahal seharusnya program MBG dikelola yayasan sekolah. Tak hanya itu, Dadan CS juga melanjutkan intervensi markup dan memalsukan kebutuhan real dalam penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional. Hingga kini, Kejagung masih menghitung total kerugian negara. Perhitungan belum final, namun skala dugaan korupsi ini berpotensi mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik SDA, menegaskan akan melakukan efisiensi anggaran di tubuh BGN. Terima kasih, Mas. Usai diangkat sebagai Kepala BGN, Nanik SDA menegaskan efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas kerjanya. Menurut Nanik, penghematan akan difokuskan pada belanja yang dinilai bisa dikurangi tanpa mengganggu pelaksanaan program utama. Dapur yang sudah operasional. Kami ini kalau namanya rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Pemirsa, Indonesia akan menghadapi Oman pada FIFA Matchday 2026. Ya, skuad Garuda ingin memutus rekor buruk mereka saat melawan Oman. Indonesia akan melawan Oman pada FIFA Matchday yang digelar Jumat 5 Juni 2026. Persiapan skuad Garuda berjalan cukup baik meski sempat diwarnai sejumlah kendala, mulai dari keterlambatan para pemain dan kondisi beberapa pemain. Menjelang laga ini, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut timnya dalam kondisi yang positif. Ia juga berharap dukungan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dapat menjadi tambahan motivasi bagi timnas Indonesia. 5 days together. A little bit of disruption with players coming in late, with sickness and illness, but I think everyone's in a good rhythm tonight. We've had our last practice. There's a good energy, good mood, and we're excited to play for you as always. We hope, the fans can turn out the GBK tomorrow night and really get behind the Oman in 38 years. And that's our challenge. And with your support, we'll do everything we can to make the history books right. Sementara itu, Oman datang tentu dengan target kemenangan. Pelatih timnas Oman, Tarik Sektiwi, mengatakan telah melakukan analisis mendalam terhadap permainan skuad Garuda. Namun lebih daripada itu, Sektiwi menyebut laga melawan Indonesia merupakan bagian dari proses membangun kekuatan Oman menuju agenda besar yang menanti dalam beberapa tahun ke depan. المهم بالنسبة لنا هو أننا نجهز رأسنا بواحد الطريقة جيدة من أجل التطور لا فرديا ولا جماعيا، لكن هذا ما كيمنعش بأنني عندي فكرة على الفريق الخصم اللي غادي نخوضوا المقابلة غدا ضده إن شاء الله. المنتخب الإندونيسي كيضم لاعبين جيدين في الهجوم، عندهم سرعات. Meski hanya berstatus laga persahabatan internasional, laga ini memiliki arti lebih karena ini bisa menjadi laga untuk mengukur kekuatan sebelum menghadapi turnamen resmi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.